Di awal film terlihat 3 orang sedang memanjat tebing curam yang sangat tinggi. Mereka bernama Hunter, Becky, dan Dennis yang merupakan pasangan suami istri. Terlihat Dennis berusaha memberi semangat kepada Becky yang sedang diambang ketakutan. Setelah berhasil sampai ke puncak, tiba-tiba seekor burung membuat Dennis terjatuh. Tak lama kemudian tali pendakiannya putus karena tidak kuat menahan berat badan Dennis. Hingga pada akhirnya ia terjatuh dari ketinggian dan tewas seketika. Adegan film berpindah pada 51 minggu kemudian, di mana Becky masih belum bisa menerima kenyataan atas kematian suaminya. Setiap hari kerjanya hanya menyendiri, dan parahnya lagi dia menumpahkan kesedihan pada minuman keras. Sampai suatu malam ayah Becky yang bernama Rob datang menemui dirinya yang baru saja keluar dari bar. Rob sangat khawatir melihat keadaan putrinya yang seperti sudah tidak punya gairah hidup. Rob lantas meminta Becky untuk move on dan tinggal dengannya. Namun Becky menolak dan malah mengusir sang ayah yang sudah datang jauh-jauh dari luar kota. Diketahui kalau Rob tidak setuju Becky menikah dengan Dennis karena Rob merasa Dennis bukanlah pria baik-baik. Di rumah Becky didatangi oleh Hunter yang baru saja pulang dari berpetualang selama 2 minggu. Sama seperti Rob, Hunter juga ingin Becky melanjutkan hidup seperti biasanya. Ia lantas menunjukkan foto sebuah menara sinyal TV yang telah terbengkalai setinggi 600 km, di mana Hunter berencana akan mendakinya, dan ia mengajak Becky ikut serta dalam uji nyali yang sebelum ini biasa mereka lakukan bersama. Namun Becky belum siap karena kecelakaan yang menimpa Dennis masih terus menghantuinya sampai saat ini. Tetapi Hunter meyakinkan kalau ini bisa jadi tantangan yang dapat mengusir rasa ketakutan dan trauma dalam diri Becky. Awalnya Becky menolak tawaran itu, namun di pagi harinya ia memberitahu Hunter kalau dia setuju ikut dengannya memanjat menara tersebut. Singkat cerita, mereka pun berangkat ke kota di mana menara tersebut berada. Becky sempat ragu melihat ketinggian menara tersebut. Namun lagi-lagi Hunter meyakinkannya, berkata bahwa mereka akan baik-baik saja. Seperti biasa, Hunter sempat merekam aktivitas mereka sebelum beraksi, hingga hampir saja membuat mobil mereka tertabrak. Seakan ini merupakan petanda buruk yang pertama, namun mereka berdua mengabaikannya. Sayangnya area menara tersebut pagarnya digembok. Petanda kawasan itu dilarang masuk. Karena mobil tidak bisa lewat, mereka memilih berjalan kaki dari pagar ke menara yang berjarak 2 mil. Tak jauh dari menara mereka melihat 2 ekor elang tengah memangsa seekor domba berukuran besar yang tampak masih bernyawa, di mana domba itu kemungkinan besar diserang hidup-hidup oleh kedua elang tersebut. Lagi-lagi ini seperti sebuah petanda buruk, namun lagi-lagi mereka mengabaikannya. Hingga pada akhirnya mereka berada tepat di depan menara tersebut. Hunter sangat bersemangat, namun tidak dengan Becky. Ia ketakutan setengah mati sampai gemeteran. Melihatnya saja Becky seakan tidak kuat, apalagi memanjatnya. Namun Hunter berusaha meyakinkannya bahwa dia bisa. Dan mereka berdua pun mulai beraksi. Sebenarnya Becky sudah merasa tidak yakin pada pijakan pertama, dan dia sempat terjatuh. Namun ia tetap lanjut memanjat. Saat mereka mulai naik, terlihat tali penopang menara bergoyang, dan beberapa baut tidak terkunci dengan kuat. Dan kini mereka sudah berada di tengah-tengah, atau lebih tepatnya di ketinggian 1000 kaki. Becky lantas mengajak Hunter berhenti sejenak untuk minum. Setelah itu mereka lanjut lagi memanjat. Tampak beberapa pijakan tangga menara sudah berkarat dan ada yang terlihat rapuh untuk dipijak. Sementara Hunter sudah hampir berada di puncak, sedangkan Becky yang berada tak jauh di bawahnya tampak sangat ketakutan dan gemetar. Bahkan ia tak begitu berani membuka kedua matanya. Namun Becky menarik nafas dalam-dalam dan berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa ia mampu. Hal itu memberinya sedikit keberanian untuk lanjut memanjat. Beberapa langkah lagi Hunter sudah sampai ke puncak. Namun tiba-tiba Becky yang semakin ketakutan malah mengajaknya untuk segera turun.
Tetapi mereka berdua tidak sadar kalau baut tangga menara atas sudah mulai bergeser. Tanpa rasa takut sedikit pun, Hunter terus bergerak ke atas. Kemudian ia membantu Becky untuk naik dengan menarik tali penopangnya. Namun saat Becky naik, pada saat yang sama jatuh lagi baut yang kedua. Itu berarti baut pengunci tangga atas sudah tidak ada. Hingga pada akhirnya kedua sahabat ini sudah sama-sama berada di atas puncak menara, setinggi 200 meter atau 2000 kaki. Terlihat mereka berdua tertawa senang, berselfie ria hingga ngeplok menggunakan sebuah drone untuk keperluan konten YouTube. Bahkan dengan beraninya Hunter menggelantung di atas menara tersebut untuk mengambil foto yang lebih estetik. Lalu ia menantang Becky untuk melakukan hal yang sama. Becky ragu, namun seperti biasa Hunter berhasil meyakinkannya. Meskipun hal itu berhasil membuat Becky melawan rasa takutnya, di mana Becky sangat bersyukur memiliki seorang sahabat seperti Hunter yang tidak pernah bosan memberi semangat dikala ia merasa takut dan tidak percaya diri. Dan yang paling penting, Becky sudah siap untuk move on dan ikhlas atas kepergian sang suami. Becky lantas menabur abu mayat Dennis dari puncak menara itu. Selesai itu, Becky lantas mengajak Hunter untuk kembali turun, dan dia yang turun duluan. Lalu tiba-tiba tangga menara itu akhirnya copot. Hunter yang masih berada di atas berusaha sekuat tenaga menarik tali Becky agar tidak terjatuh. Hingga pada akhirnya Becky berhasil naik lagi ke atas. Keduanya tertawa senang karena sekali lagi mereka selamat dari maut. Namun saat ingin turun, keduanya baru menyadari kalau tangga tiang menara itu sudah copot dan jatuh ke bawah. Sialnya lagi, sinyal pun mati. Sedangkan bekal air yang ada di tas Hunter tersangkut pada antena di tengah tiang menara. Yang ada pada mereka hanyalah teropong. Becky pun mulai panik, tetapi Hunter berusaha menenangkannya dengan berkata bantuan pasti akan segera tiba. Karena suara kuat yang dihasilkan oleh tangga besi yang jatuh pasti akan memancing orang untuk datang. Saking paniknya, Becky sampai tidak sadar kalau paha kirinya terluka cukup dalam. Sambil menunggu bantuan tiba, mereka pun lanjut ngeplok, menceritakan tentang mereka yang terjebak di atas menara di ketinggian 2000 kaki. Namun sudah 5 jam menunggu, bantuan pun tak kunjung tiba. Lalu tiba-tiba Hunter melihat foto yang sempat ia posting di saat keduanya istirahat di tengah menara. Petanda kalau ada sinyal di tengah menara itu. Hunter menduga sinyal di atas terganggu karena antena siaran yang ada di puncak menara. Kemudian Hunter memposting status minta bantuan di akun sosial medianya. Setelah itu dia menjulurkan ponselnya ke bawah dengan tali sejauh 50 kaki. Tali itu sudah mereka julurkan sampai ujung. Namun ada dering tanda terkirim tidak juga terdengar. Petanda postingan Hunter masih tertunda. Hunter menduga kalau posisi ponsel itu masih kurang ke bawah. Ia lantas menggelantung di bawah tangga yang masih tersisa. Namun tetap saja postingan masih tertunda. Hunter pun memutuskan untuk menaikkan lagi ponselnya. Becky lantas memberi ide, mengapa tak jatuhkan saja ponselnya ke bawah. Maka dengan begitu postingan Hunter akan terkirim dengan sendirinya. Agar tidak remuk, mereka lantas memasukkan ponsel itu ke dalam sepatu. Setelah yakin, mereka pun menjatuhkannya dan berharap usaha mereka itu tidak sia-sia. Tapi sayangnya jarak yang sangat tinggi membuat ponsel itu pun pecah. Lalu tak lama kemudian mereka melihat seorang pria berjalan tak jauh dari menara. Becky dan Hunter lantas berteriak memanggilnya. Namun pria itu sedang sibuk menelpon dan tak mendengar suara teriakan mereka. Bahkan pria itu tidak sadar kalau anjingnya menggigit sepatu yang dijatuhkan oleh Hunter. Pria itu bahkan tak menoleh sedikit pun ke atas. Melalui teropong, Hunter melihat pria itu mengarah ke mobil RV-nya yang dijadikan tempat tinggal. Becky berniat menembakkan pistol suar, namun Hunter melarang karena percuma menghidupkan suar di siang hari. Pria itu pasti tak akan menyadarinya, apalagi jaraknya cukup jauh dari menara.
Malam pun tiba. Tampak Becky tengah melihat video pernikahannya dengan Dennis. Namun di video itu Hunter terlihat cemburu melihat kedekatan Dennis dan Becky. Membuat Becky menaruh curiga kalau selama ini Dennis dan Hunter berselingkuh di belakangnya. Hunter merasa kalau ini adalah waktu yang tepat menembak suar tanda pertolongan. Upaya mereka berhasil. Kedua pria itu menyadari Becky dan Hunter yang terjebak di atas menara. Namun ternyata mereka berdua adalah buronan bandar narkoba yang mengira kalau Becky dan Hunter adalah anggota polisi yang memata-matai mereka. Alhasil mereka segera kabur dari sana. Hunter yang tertidur hampir saja terjatuh. Beruntung Becky segera menyadarinya. Karena didesak akhirnya Hunter mengakui kalau benar ia menjalin hubungan dengan Dennis selama 4 bulan sebelum kematiannya. Hunter pun meminta maaf dan berkata kalau ia sangat menyesali perbuatannya itu. Pagi pun tiba. Hunter masih berusaha mendapatkan pintu maaf dari Becky dan berkata kalau semua terjadi karena hilaf, di mana waktu itu mereka berdua dalam keadaan mabuk. Namun Becky beranggapan lain. Hilaf tidak mungkin terjadi sampai 4 bulan. Karena kenyataannya Dennis dan Hunter memang saling mencintai. Namun keduanya berusaha melupakan kejadian di masa lalu, setidaknya untuk saat ini. Karena yang lebih penting sekarang bagaimana caranya turun dengan selamat. Kalau terus terjebak di atas mereka akan mati kelaparan dan kehausan. Hunter baru ingat kalau ada drone di dalam tasnya yang tersangkut. Dengan drone tersebut mereka bisa mengirim not bantuan ke penginapan mereka yang tak begitu jauh dari menara. Hunter lantas berniat mengambilnya dengan cara mengikat tubuhnya dengan tali itu. Namun Becky melarang karena itu terlalu beresiko. Tetapi mereka tak punya pilihan lain. Sebelum turun Hunter sekali lagi minta maaf kepada Becky atas perbuatannya. Namun ternyata tali itu masih tak cukup panjang. Menyadari itu, Becky lantas menyuruh Hunter naik kembali ke atas. Tetapi Hunter malah membuka sabuk yang menahan tali tersebut agar ia menjadi lebih panjang. Tangan kiri memegang tali untuk bertahan agar tidak jatuh, sementara satu tangan kanan berusaha meraih tas itu. Namun masih belum cukup. Upaya terakhir adalah dengan mengayunkan badannya. Hingga akhirnya ia berhasil melompat ke atas antena dan mendapatkan tas tersebut. Namun untuk naik lagi ke atas, Hunter harus meraih kembali tali itu. Dan sudah pasti itu bukanlah hal yang mudah. Hunter berhasil mengaitkan tas itu ke tali menggunakan tongkat selfie. Selanjutnya ia nekat loncat meraih tali itu. Beruntung ia berhasil. Lalu dengan sekuat tenaga Becky menarik tali tersebut. Namun saat hampir sampai ke atas, Hunter sempat terpental lagi ke bawah. Karena Becky tak kuat menarik talinya. Namun Becky mencoba menariknya kembali, hingga pada akhirnya Hunter berhasil naik. Tanpa membuang waktu, mereka langsung menulis not pertolongan, lalu menerbangkannya menggunakan drone. Dan setelah diuji, drone itu berfungsi dengan baik. Namun sayang, daya tahan baterainya tidak cukup untuk sampai ke motel. Hal itu membuat Becky semakin putus asa. Namun lagi-lagi Hunter berusaha memberinya semangat. Hari pun mulai malam. Becky yang ketiduran mendadak terbangun dan menyadari kalau Hunter tidak ada. Lalu tiba-tiba seekor elang muncul dan berusaha menyambar Becky. Dan saat menoleh ke belakang, Becky sangat kaget melihat mayat Hunter yang dibawa kembali oleh elang tersebut. Dan ternyata Becky hanya bermimpi buruk. Becky memiliki ide untuk mengisi daya tahan baterai drone dengan cara meraih stop kontak lampu yang ada di puncak menara. Dan hari pun mulai pagi. Terhitung sudah 2 hari mereka terjebak di atas menara. Kemudian Becky memencet tiang untuk mengambil stop kontak tersebut. Dengan bersusah payah ia akhirnya berhasil naik. Dan ia langsung memasang colokan drone tersebut. Namun Becky harus menggelantung di sana sampai daya tahan baterai tersebut penuh. Tantangan tak sampai di situ. Burung elang yang ditakuti oleh Becky muncul lagi dan berusaha menyerangnya. Beruntung daya baterai tersebut sudah terisi dengan penuh, dan ia pun segera turun. Singkat cerita, mereka pun menerbangkan drone tersebut. Namun saat drone itu hampir sampai ke motel, lalu tiba-tiba
tanpa sengaja ditabrak oleh sebuah truk. Padahal drone itu merupakan upaya terakhir mereka untuk mendapatkan pertolongan. Sementara keadaan Becky sudah semakin melemah karena kelaparan dan kehausan. Dan ternyata Hunter sudah tewas saat berusaha naik membawa tas itu, di mana Becky gagal menahan tali tersebut sehingga membuat Hunter terpental jatuh di atas antena. Dan rasa takutlah yang membuat Becky berhalusinasi bahwa Hunter masih hidup dan membantunya dalam menerbangkan drone itu. Karena seperti yang kita ketahui, Becky bisa sampai ke puncak menara itu karena Hunter yang terus memberinya semangat. Dan Becky baru sadar kalau sekarang ia terjebak seorang diri di atas ketinggian 2000 kaki. Sementara sahabat yang selama ini menyemangatinya telah menjadi hidangan untuk santapan burung elang. Malam pun tiba, angin kencang membuat menara tersebut bergoyang. Tiba-tiba Becky melihat foto sang ayah di ponselnya. Merasa sudah tak ada harapan, Becky lantas merekam video ucapan terakhir untuk ayahnya itu. Betapa ia sangat menyesal menikah tanpa restu dari sang ayah dan meninggalkan orang tuanya demi seorang pria yang akhirnya berkhianat. Dan betapa ia sangat ingin pulang ke pangkuan sang ayah. Namun Becky merasa hal itu sangatlah mustahil. Keesokan harinya terlihat Becky sudah tak sadarkan diri. Tak lama elang itu muncul lagi dan memakan bagian pahanya yang terluka. Lalu tiba-tiba Becky berhasil membunuhnya dan membalikan keadaan, di mana dia yang memakan burung buas tersebut. Setelah mendapatkan kembali tenaganya, Becky berusaha untuk turun sambil mengingat kata-kata semangat yang diucapkan oleh Hunter kepadanya di saat ia sedang putus asa. Setelah berhasil mendarat ke antena, Becky lantas memegang tangan Hunter dan berkata. Setelah itu ia membalut ponsel itu ke dalam sepatu Hunter dan meletakkannya ke dalam perut Hunter yang bolong akibat dibatuk elang, supaya ponsel itu tidak pecah seperti ponsel yang pertama. Lalu tiba-tiba antena itu mulai roboh. Pada saat yang sama pesan Becky akhirnya terkirim kepada sang ayah. Dan tanpa membuang waktu ia segera menuju ke TKP. Setibanya di sana Rob melihat sudah banyak polisi yang mengamankan TKP dan menyangka putrinya sudah tewas terjatuh. Namun ternyata polisi datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Becky, menurunkannya dari menara, dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.